Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam, syahrum fihi nutahhiru ajsadana minal ma'ashi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, yang paling utama dan yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan pertolongan dan petunjuknya dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia, bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan, kita dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas memperbanyak amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan taslim semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita hamba-hambanya, yakni berpuasa selama 1 bulan suntuk. Bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kaum muslimin wal muslimat, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita jadikan puasa ini adalah bulan yang menjadi perubahan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini akan memberikan dampak yang terbaik dalam diri kita, dalam rohaniah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya dengan hasil pendidikan yang kita jalani di bulan suci Ramadan ini, banyak perubahan yang kita dapatkan apabila kita melaksanakan Ramadan ini dengan benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan syarat rukunnya. Di antara beberapa perubahan yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah puasa yang kita lakukan adalah akan memberikan kebaikan, meningkatkan rohaniah kita dalam rangka memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang ketika kita melihat dalam kesehariannya, mereka hanya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mereka mengikuti apa yang nafsunya inginkan. Mereka makan di siang hari, padahal saudara-saudaranya lagi berpuasa. Mereka merokok di siang hari, padahal saudara-saudaranya lagi berpuasa. Oleh karena itu, puasa ditekankan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita terarah kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau pulang dari perang yang begitu besar, dan perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai sahabatku, kita semua ini pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Maka para sahabat pun terkaget. Ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, apakah ada perang yang besar sudah perang yang kita lakukan tadi? Rasul menyampaikan, ya, ada. Perang yang akan kita hadapi sekarang adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan puasa yang kita lakukan akan benar-benar mengadakan perubahan, menguatkan jiwa kita, sehingga apabila jiwa kita, roh kita kuat, maka insya Allah perubahan akan hadir di tengah-tengah kita. Di saat rohaniah kita kuat, maka apapun doa yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mengetuk pintu-pintu langit pun, maka para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala malu apabila kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang akan dikabulkan doanya. Salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dari mulai sahur sampai berbuka. Maka disitulah kita perbanyak doa, kita perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuat rohaniah kita, kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, perubahan yang kita hadirkan, kita dapatkan dalam melaksanakan ibadah puasa adalah perubahan secara fisik, kesehatan jasmani dan rohani kita. Kesehatan jasmani, Allah akan memberikan kesehatan bagi badan-badan kita, yang apabila kita benar-benar melakukan puasa, mengkonsumsi makanan-makanan sesuai dengan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengkonsumsi makanan, tentunya dalam ajaran agama Islam ada 3 yang harus kita siapkan. Yang sepertiga adalah untuk makanan, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk minuman. Apabila kita 3 hal itu kita lakukan, maka insya Allah kan badan kita menjadi badan yang sehat. Dan itu sudah diteliti oleh para ahli-ahli kesehatan dunia. Telah terbukti bahwa puasa yang kita lakukan akan memberikan kesehatan kepada jasmani kita. Rasulullah pernah menyampaikan, menekankan dalam hadis beliau, berpuasa adalah sehat. Berpuasalah kalian agar engkau menjadi sehat. Mudah-mudahan kita semua akan menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syariat ajaran agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan akan memberikan dampak perubahan yang positif dalam kejiwaan kita, dalam jasad kita, sehingga kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat agama bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.